kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasihan menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus.
bawaku erat di hadirat-Mu. Ini hati kami Tuhan, hatiku persembahkan bagi-Mu. Ini jiwaku tenang di Your name
Terus Tuhan jamahkan, Kau Allah yang kudus. Kami mengangkat tangan karena Engkau Allah. Kami memuji karena Engkau Tuhan. Kami berdiri karena Engkau Tuhan. Kami ada semua karena anugerah-Mu. Haleluya. Thank you Lord. Haleluya Tuhan. Jesus. You are always be holy, holy forever. You always be holy. You are always be holy, holy forever. Haleluya. Thank you Jesus. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Thank you Lord. Kita undang Dia lebih lagi. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Thank you Lord. Salam kiri kanannya, katakan mari masuk gerbangnya. Haleluya. Amin Tuhan. Boleh satu orang, boleh 5 yang disalam ya, bergerak. Haleluya. Kita masuk gerbang Tuhan, amin. Masih dalam keadaan kita semua kuat di hadapan Tuhan, amin. Pujian bagi Dia. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarnya, agung namanya. Puji Dia di masa kekal. Mari menari bagi Tuhan. Musik dan tarian. Yes, Lord. Semua makhluk di bumi ini sudah dengan segenap hati. Katakan Dia baik. Sebab Tuhan 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 baik. Anugerahnya kekal selamanya. Yeay, haleluya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Lebih lagi ya, kita angkat pujian ini. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta
tangannya buat Tuhan Yesus. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Yes Lord. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya lagi, lebih lagi. Yes Lord. Sebab Tuhan baik. Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Yes Tuhan, kami tidak berhenti memuji-Mu. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Engkau Tuhan. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Dia baik. Sebab Tuhan baik. Coba lihat kiri kanannya. Haleluya. Anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Thank you Lord. Haleluya. Masih kuat berdiri, amin. Kemenangan buat saudara dan saya yang percaya, katakan amin. Haleluya. Tos kiri kanannya. Katakan Dia besar, Dia ajaib. Dan semua bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Pujian bagi Dia, pujian bagi Raja mulia. Angkat tangan bagi Dia, Juru Selamat bagi dunia. Salibmu selamatkanku, taklukkan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Dunia kemenangan terjadi sekarang ini. Di tempat ini kami memuji. Puji Yesus Tuhan, sebab Dia membebaskanku. Kemenanganku. Yes Tuhan. Semua bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Bawa pujianmu bagi Raja, pujian bagi Raja mulia. Angkat tangan baginya, Juru Selamat bagi dunia. Yes Lord. Salibmu selamatkan, taklukkan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidup. Mari
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikut pengumuman untuk sepekan ke depan. Ibadah Hari Kenaikan Tuhan Yesus pada tanggal 29 Mei dimulai pukul 10 pagi. Mari mengajak saudara-saudara kita yang lain untuk beribadah bersama. Perjamuan kudus akan dilakukan pada tanggal 1 Juni. Mari seluruh jemaat Tuhan, kita mempersiapkan seluruh hidup kita dalam menerima sakramen perjamuan kudus. Doa syafaat hari Kamis pada tanggal 29 Mei akan dilakukan pada pukul 7.30 malam, akan dilaksanakan via Zoom, mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk ikut bergabung. Dan ibadah FGF Men tanggal 31 Mei pukul 5 sore bertempat di gereja. Sekian pengumuman untuk sepekan ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu, dengan sukacita kita mau bersama-sama berdoa untuk gereja ini, untuk setiap kita umat Tuhan di tempat ini. Amin. Haleluya. Lebih lagi kami siapkan hati kami Tuhan. Lebih lagi Bapa. Kau yang mendengar setiap doa kami. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh mengenal hati kami ya Tuhan. Kami sungguh Bapa mengenal Engkau Bapa yang baik, Allah yang luar biasa bagi kami Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan kami tidak berarti. Dan kami sungguh Tuhan bersyukur sebab Tuhan selalu ada di pihak kami. Terima kasih Bapa, Engkau boleh membawa kami Tuhan bersama-sama Bapak jemaat-Mu, para hamba-Mu Tuhan, boleh beribadah di pagi hari ini ya Tuhan. Satu hal yang kami rindukan, terus memuji Engkau, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak buat para hamba-Mu yang mengambil bagian Tuhan. Kau memberkati mereka semua. Terima kasih Bapak, kami terus akan bersyukur sebab Engkau baik Tuhan. Saat ini kami berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang dalam berbagai pergumulan Tuhan. Saat ini kami membawa juga Tuhan terus Bapak untuk Tuhan Bapak saudara kami Pak Cecep ya Tuhan. Bahkan juga Tuhan Bapak saudara kami Bapak Pak Charles ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk Bapak saudaranya daripada Ibu Nurni ya Tuhan.
bahkan juga saudaranya dari Pak Handiono Tuhan, Pak Handoko ya Tuhan. Kami berdoa, kami membawakan ke dalam tangan-Mu juga Tuhan, untuk pemulihan Tuhan daripada Pak Margiot ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk Kak Ida Tuhan, mamanya si Ruth ya Tuhan. Kami berdoa untuk Kak Iren, terus Engkau pulihkan ya Bapak. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk Bapak abang kami Haryanto ya Tuhan. Bahkan anak kami si Willy Hiskia ya Tuhan. Kami serahkan, kami serukan Bapak bahwa terus akan pemulihan pasti terjadi bagi saudara-saudara kami ini semua. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Engkau betapa hebat ya Tuhan. Engkau begitu ajaib Tuhan untuk menolong setiap kami ya Tuhan, yang dalam berbagai pemulihan penyakit saat ini. Bahkan kami berdoa juga ya Tuhan untuk orang tua daripada Pak Edu ya Tuhan. Engkau terus pulihkan keadaan orang tua kami ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa juga Tuhan saat ini ya Tuhan, untuk Bapa juga saudara-saudara kami yang mungkin tidak kami sebut satu persatu Tuhan. Di dalam kondisi kelemahan tubuh, kami tahu Tuhan yang memulihkan segala sesuatunya ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kau sungguh dahsyat Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk Bapa Tuhan Yesus, untuk Bapa kami berdoa Tuhan, untuk daripada anak kami Kenji ya Tuhan, yang akan operasi beberapa waktu ke depan Tuhan. Kami tahu Tuhan kami hebat untuk menolong anak kami ini. Segala sesuatunya Tuhan akan menyediakan Bapa. Segala sesuatunya Tuhan turun campur tangan Tuhan untuk anak kami ini. Kami melihat kebaikan Allah buat keluarga hamba Pastor Herman dan Ibu Ruth ya Tuhan. Kami percayakan sepenuhnya anak kami ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Dan kami berdoa juga Tuhan, Bapak, untuk Bapak juga Ibu Siska ya Tuhan, bahwa hari Rabu besok juga Tuhan akan operasi pen ya Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan turun campur tangan 2 tahun yang lalu Tuhan. Engkau melakukan hal luar biasa buat Ibu Siska ya Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan bahwa Ibu Siska dipulihkan dengan sempurna ya Tuhan. Operasi boleh berjalan dengan baik ya Tuhan, sebab tangan Tuhan memegang Ibu Siska ya Tuhan. Berkati para dokter Tuhan, para medis yang menanganinya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih oh Tuhan Yesus. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk Bapa perjalanan daripada Tuhan saudara kami, orang tua kami terkasih Ibu Juliana Wawo ya Tuhan, yang akan kembali pada hari Jumat ke Manado ya Tuhan. Kami serahkan perjalanan orang tua kami ini. Kami darat, laut dan udara Tuhan memberkati, menyertai, sehingga tiba di tempat dengan tanpa kurang apapun ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami berdoa juga untuk setiap pergumulan jemaat ya Tuhan, yang saat ini kami berdoa juga Tuhan, khusus Tuhan juga kami bersyukur untuk Ibu Desma ya Tuhan. Kami berdoa untuk pertumbuhan janin Tuhan. Biarlah segala sesuatu terkering ya Tuhan, sehingga janin ini boleh bertumbuh dengan sehat ya Tuhan. Berkati ibu kanda yang mengandung Tuhan, Ibu Desma ya Tuhan. Kuatkan dia ya Tuhan. Dia juga menjaga anak yang masih kecil Tuhan. Tuhan memampukannya ya Tuhan. Berkati Pak Andre ya Tuhan, berkati keluarga ini sehingga terus menikmati kebaikan Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa juga ya Tuhan secara khusus ya Tuhan, di mana berbagai pergumulan jemaat saat ini ya Tuhan, baik juga yang merindukan keturunan. Tuhan kami percaya waktu Tuhan itu pasti ya Tuhan. Biarkan kami tidak akan menjadi lemah ya Tuhan. Kami yang terus mengandalkan Tuhan, sebab Tuhanlah bagian kami yang tidak tergantikan dengan apapun juga ya Bapa. Bahkan juga Tuhan, saudara-saudara kami merindukan pasangan hidup. Kami tahu bahwa Tuhan sudah menyediakannya bagi mereka, dan mengirimkan sepadan Tuhan, pasangan yang sepadan, yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Baik juga di dalam pergumulan ekonomi, Tuhan kami percayakan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau teramat baik ya Tuhan untuk menolong setiap kami. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Secara khusus juga ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan, yang mungkin selama ini ya Tuhan ada di dalam Bapak Sumsam Koko, bahkan juga dalam keadaan menempuh Tuhan, yang tahu segala sesuatunya. Pengharapan itu masih ada ya Tuhan. Kami akan terus ya Bapak bersuruh Kau menambahkan juga jiwa-jiwa ya Tuhan ke tempat ini ya Tuhan,
kami bersama-sama meninggikan Allah kami yang hidup. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini juga Tuhan kami berdoa secara khusus dalam proses pemakaman Tuhan daripada Tuhan almarhum Ibu Rospita ya Tuhan. Di hari besok ya Tuhan, hari Senin Tuhan Bapa, segala sesuatunya kami mohon campur tangan-Mu Tuhan, sehingga boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk Pastor Jonathan Kasmin Tuhan yang akan melayani pemakaman ini. Bapa, timpakan hamba-Mu ini di Batam Tuhan dengan tanpa kurang apapun. Seluruh jemaah dan seluruh yang akan mengikuti rangkaian daripada pemakaman ini, Engkau menghiburkan semua keluarga Tuhan. Engkau tolong ya Bapa, cara khusus bagi semua keluarga yang ditinggalkan ya Tuhan. Engkau beri penghiburan yang setia. Terima kasih Bapa. Kami percayakan dan kami serahkan. Cuaca Kau ambil alih semua Tuhan. Kami serahkan Tuhan proses pemakaman daripada almarhum Ibu Rospita ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sungguh kami mengagungkan Engkau Allah kami yang hebat. Tuhan, kami berdoa juga saat ini ya Tuhan. Bapa, untuk Bapa bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau setia ya Tuhan, menolong segala sesuatunya untuk bangsa kami. Engkaulah pemimpin di atas segalanya ya Tuhan. Engkau segala-galanya bagi Indonesia ya Tuhan. Memberkati para pemimpin Tuhan, boleh mengerjakan segala sesuatunya dengan kasih Tuhan, dengan bersemangat, dengan takut akan Tuhan. Kami mempercayakan Tuhan kesejahteraan Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Begitu juga ya Tuhan, kami memberkati kota Batam, di mana Tuhan menempatkan kami ya Tuhan. Damai sejahtera Allah turun atas Batam. Terpuji Engkau Tuhan, biarlah berkat-berkat Tuhan mengalir untuk Indonesia, untuk Pulau Batam. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur juga Tuhan buat semua berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami. Lewat persembahan Bapak, baik juga persepuluhan ucapan syukur, bahkan persembahan apapun yang kami bawa di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati para jemaat, para hamba-Mu Tuhan, yang dengan setia mengembalikannya kepada-Mu. Kami berdoa biarlah lumbung-lumbung Tuhan kami Kau bukakan Tuhan, penuh meluber berkat Tuhan mengalir. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami tahu bahwa kami memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Setia sampai akhir kami akan mengagungkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini, Tuhan berkati hamba-Mu ini. Terpujilah Engkau Allah yang hidup. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku akan tenang bersamamu.
Kami sungguh merindukan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami, tengah ibadah kami. Yang datang dengan letih lesu, dengan kehadiran-Mu ada kuasa yang menjamah, ada kuasa yang meneguhkan, yang menguatkan setiap kami. Setiap kami mengalami Tuhan sepanjang kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan Allah yang baik. Sungguh baik Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hidup kami, pikiran kami, hati kami terlebih lagi. Kami sungguh rindu Tuhan untuk diberkati pada hari ini. Tuhan, berfirmanlah bagi setiap kami ya Tuhan. Sampaikan apa yang Tuhan mau. Kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman ini hanya kepada Tuhan saja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Terima kasih kepada tim PW ya. Salam buat kita semua. Jadi sebelum saya lanjutkan, ada pengumuman. Nanti kita akan mengadakan ibadah penghiburan ya. Untuk keluarga besar ya. FGF sama berbuah. Terutama juga Pastor Iwan dan juga Kristi ya. Atas dipanggilnya ke rumah Bapa di surga. Ibu Gembala, Ibu yang kita kasihi, Ibu Rospita ya. Banyak hal nanti akan sampaikan di sana ya. Bagaimana seorang tokoh, bagaimana seorang pelayan ya yang dipakai secara dahsyat luar biasa ya, sampai pada detik-detik terakhir di dalam kehidupannya dia tetap bilang terima kasih Tuhan ya. Dalam kesakitannya itu kanker sudah menjalar sampai ke belakang, sakitnya udah minta ampun ya. Dikasih morfin, dikasih obat, sudah nggak mempan lagi. Saudara bisa bayangkan bagaimana sakitnya ya. Tapi Ibu Rospita bilang ya, sampai terakhirnya tetap bilang terima kasih Tuhan. Nah, hari ini nanti kita kumpul di sana jam 2 saja ya. Jam 2 nanti boleh masing-masing ya, dengan transport sendiri, kalau ada yang mau ikut juga ya, numpang boleh ya. Nah, hari ini kita akan bicara tentang something remains ya. Something that you cannot change ya. Sesuatu yang tidak bisa kita ubah. Kita diingatkan, kita diajarkan, kita ditegur oleh firman Tuhan ini, termasuk saya juga. Ya, mengalami teguran, mengalami yang namanya diajar oleh firman Tuhan ini untuk kita menghormati kehadiran Tuhan. Ya. Dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-6. Tabut Tuhan yang melambangkan kehadiran daripada Allah di tengah-tengah bangsa Israel itu menjadi topik utama di dalam 1 Samuel pasal yang ke-6, menjadi pusat perhatian ya di dalam firman Tuhan yang sudah kita dengar dalam bulan-bulan ini ya. Respect, menghormati kehadiran Tuhan yang terus berkenan hadir. Tuhan terus berkenan hadir di tengah-tengah gerejanya, tengah-tengah kehidupan keluarga, rumah tangga kita. Tuhan berkenan hadir tengah-tengah tempat kita melakukan usaha, pekerjaan kita. Tuhan berkenan hadir di dalam setiap pribadi, lepas pribadi saudara yang ada di tempat ini. Dan bahkan setiap saat kita merindukan, tadi lagunya pujiannya luar biasa. Setiap saat kita merindukan kehadiran Tuhan di setiap musim kehidupan. Ya.
Karena apa? Karena kehadiran Tuhan itu akan mendatangkan berkat. Pasti akan mendatangkan berkat, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Mendatangkan damai sejahtera. Dengan kehadiran Allah ada damai sejahtera. Di gerejanya, di rumah tangga, tempat kita bekerja, dimanapun kita berada. Ada damai sejahtera daripada Allah. Kehadiran Allah mendatangkan sukacita buat saudara dan saya. Menghadirkan perlindungan, proteksi. Allah terus dinyatakan lewat kehadirannya di dalam kehidupan saudara dan saya. Ya. Di dalam kehidupan kita pada akhir zaman ini ada banyak tantangan yang kita hadapi sebagai orang Kristen menjalani kehidupan kita sehari-hari. Ya. Kehidupan ini begitu kompleks, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Banyak hal yang terjadi. Kita hidup dalam situasi ya. Sekarang begini, besoknya berubah. Sekarang mungkin ada orang yang punya kedudukan yang bagus di suatu perusahaan, gajinya bagus. Besok bisa jadi perusahaannya tutup. Hari ini ada orang yang berbahagia, senang. Besok bisa sakit dan sebaliknya. Yang sakit bisa juga disembuhkan. Ya. Ini satu realitas yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Hari ini kita dalam keadaan baik, besok tiba-tiba sakit penyakit datang. Hari ini kita semua baik-baik saja, besok nggak tahu apa yang terjadi. Jadi penuh dinamika kehidupan ini. Ya. Tidak ada yang tetap di dunia ini, semuanya berubah-ubah. Tapi kita bersyukur punya Allah yang tidak pernah berubah. Ya. Dikatakan dalam firman Tuhan, Ibrani 13 ayat yang ke-8, firman Tuhan katakan begini, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan untuk selama-lamanya. Sifatnya tidak berubah, kasihnya pada saudara dan saya tidak pernah berubah. Kebenarannya tidak pernah berubah. Kekudusan Tuhan tidak pernah berubah. Janji-janjinya tidak pernah berubah. Amin Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Apa yang Tuhan perjanjikan itu yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Ya. Nah manusia sering berpikir bahwa Tuhan itu telah berubah. Karena apa? Manusia memiliki pemahaman yang sangat-sangat terbatas tentang Tuhan. Kita ini terbatas memahami tentang Tuhan. Ya. Sangat terbatas. Kita hanya bisa melihat ya dari sebagian kecil aspek tentang Tuhan. Umpama kita sebagai manusia kita berdoa. Ya. Ketika yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, yang kita doakan, kemudian kita berpikir bahwa Tuhan tidak mengadakan mujizat. Tuhan sudah berubah. Gara-gara apa? Gara-gara doa belum dijawab. Sempit, ya, terbatas kita memikirkan, dapat memahami kuasa dan kebaikan-kebaikan, sifat-sifat dan karakter Allah itu sendiri. Ya. Bukti kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan saudara dan saya adalah Tuhan bisa memberkati kita. Berkat, jangan salah. Berkat tidak hanya berbicara soal harta benda yang kita miliki, ya termasuk.
Tapi tidak hanya berbicara soal itu. Kalau kita ingat-ingat ya, kalau kita renung-renungkan, sesungguhnya Tuhan sudah memberkati kita setiap hari, setiap saat. Berkatnya dicurahkan buat saudara dan saya. Ya. Ketika kita mengalami masalah, Tuhan berikan kita hikmat, jalan keluar. Tiba-tiba ada saja Tuhan kasih kita hikmat. Ya, jalan keluarnya begini. Karena kalau tidak demikian, masalah yang terjadi akan terus berakumulasi dalam kehidupan kita, mana sanggup kita. Sampai bertumpuk-tumpuk masalah kita nggak selesai. Ya, Tuhan kasih kita hikmat. Tuhan kasih kita kekuatan ketika kita menghadapi masalah dalam kehidupan kita. Nah, itu berkat Tuhan. Ya. Ketika kita melihat anak-anak kita sehat, ya, baik-baik saja mereka. Saya punya anak, satu di Jambi, satu di Surabaya. Ya, mereka punya, kalau kemana-mana naik motor. Kadang-kadang banyak hal sebagai orang tua saya khawatirkan terjadi. Kalau dia naik motor nanti ke sana jauh, katanya apakah dia pakai helm? Ya, apakah dia baik-baik saja nanti di perjalanan? Tapi ada perlindungan Allah sama mereka sampai saat ini. Ya, itu berkat Tuhan. Di saat kita, usaha kita, ya, pekerjaan kita, yang kita kerjakan, dengan caranya Tuhan memberkati, tidak pernah terpikirkan itu yang Tuhan kerjakan. Ya. Usaha kita, walaupun dengan susah payah, ya. Tapi Tuhan mengadakan berkatnya buat usaha dan pekerjaan dengan caranya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Dan terlebih lagi nafas kehidupan saudara dan saya. Ya, kita boleh ada dalam keadaan sehat baik pada saat ini. Itu satu berkat yang luar biasa. Oleh sebab itu jangan melupakan kebaikannya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Nah, berapa firman Tuhan menyebutkan bagaimana kehadiran daripada tabut Allah, perlambang kehadiran Tuhan itu, ya, kemudian mendatangkan berkat. Ya. Saya hari ini bicara tentang berkat. Ya, kita harus hidup diberkati Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Kita belajar dari satu firman Tuhan dalam 2 Samuel 6 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12 ya. Di mana ada tabut Allah, di situ orang-orang diberkati. Ya. Saya bacakan ya. 2 Samuel 6 ayat yang 10 sampai 12 ya. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan apa yang terjadi? Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Ketika tabut Allah di situ, tinggal di rumahnya. Ya. Kemudian yang ke-12, diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya karena tabut Allah itu. Ya. Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya. Ya. Lalu Daud
pergi mengangkat tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Awalnya Daud tidak mau tabut Allah itu ada di kota Daud. Ya sudah, taruh di rumahnya Obed-Edom saja. Dia bisa menjaganya, Obed-Edom bisa menangani bagaimana tabut Allah itu. Ya. Dan kemudian dikatakan 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom. Obed-Edom diberkati. Seisi rumahnya diberkati. Segala sesuatu yang ada padanya diberkati oleh Tuhan. Dalam jangka waktu berapa? 3 bulan. Ya. Ada banyak orang yang merintis usaha pekerjaan lama. Ya. Tapi rugi. Ya. Tapi ini 3 bulan. Oleh karena kehadiran daripada tabut Allah di situ, 3 bulan. Diberkati hidupnya, diberkati segala yang ada padanya diberkati. Ya. Ada orang di rumah tangganya dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Ya. Nggak hidup damai sejahtera. Ya. Lama, pastor, lama sekali. Ya, tahun-tahun. Tapi ini katakan 3 bulan. Tabut Allah ada di situ. Kehadiran Allah di situ. Obed-Edom diberkati. Semua kita mau diberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak harus menunggu lama-lama. Ya, lama sekali. Tuhan berkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Ya. Karena dia tahu bagaimana harus menghormati daripada kehadiran Tuhan, ya, di tengah-tengah rumahnya, ya, tengah-tengah keluarganya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Jadi begitu pentingnya kehadiran daripada Tuhan Allah. Ya. Kita enggak boleh remehkan, ya. Kita tidak boleh anggap sepele, harus kita hormati. Ada konsekuensi jika kita tidak dapat menghormati kehadiran Allah. Ya, ada konsekuensinya. Saya baca dalam Matius 13 ayat yang ke-57 sampai ayat yang ke-58, ya. Matius 13 ayat yang ke-57 sampai dengan ayat yang ke-58, ya. Maka Yesus berkata kepadanya, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakan di situ. Ya. Seorang nabi Yesus Kristus di mana-mana dihormati. Tapi di Nazaret, tempat kelahirannya, ya, tempat asalnya, di rumahnya, Yesus Kristus tidak dihormati. Karena apa? Karena ketidakpercayaan mereka. Dan apa yang terjadi? Tidak banyak mujizat terjadi. Akhir-akhir ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita membutuhkan mujizat Tuhan. Ya, amin. Kita membutuhkan mujizat Tuhan. Ada yang sakit, tidak ke dokter dan lain sebagainya. Ya. Berobat, tidak sembuh-sembuh juga. Apa yang kita perlukan? Mujizat Tuhan, kesembuhan terjadi. Ya, kita perlukan mujizat untuk operasi ganji, ya. Kita perlu mujizat Tuhan terjadi. Ya. Kita perlu mujizat Tuhan terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Amin. Ya. Pastor, ini anak saya dari dulu main game aja terus, ya. Atau
atau dia di jalan kebut-kebutan, ya, udah ditegur dan lain sebagainya, nggak bisa juga. Apa yang diperlukan? Mujizat Tuhan yang mengubahkan. Ya. Pastor, saya punya suami malas. Malas. Perlu mujizat ya. Pastor, saya punya suami perutnya gendut gitu ya. Perlu mujizat biar langsing ya. Pastor, saya punya suami merokok. Ya. Punya suami merokok. Mahal rokoknya. Ya. Saya mau dia hidup sehat. Gak gampang loh melepaskan kebiasaan merokok. Gak gampang. Ya. Saya juga berjuangnya juga luar biasa karena mujizat Tuhan bisa berhenti. Jadi jangan dianggap gampang. Itu perlu mujizat Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Melepaskan kebiasaan merokok itu perlu mujizat Tuhan. Jadi banyak mujizat Tuhan yang kita butuhkan di tengah-tengah kehidupan kita. Ya. Tengah-tengah pekerjaan kita, kita perlu mujizat Tuhan terjadi. Ya. Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, rumahnya. Ya. Dalam ibadah kita hargai, kita hormati kehadiran daripada Tuhan. Ini rumah Tuhan. Ya. Di tempat kerja rumahnya Tuhan. Di rumah tangga kita itu rumahnya Tuhan, rumah doanya. Ya. Jadi kita mau belajar untuk menghormati ya kehadiran Tuhan. Sehingga apa? Sehingga banyak mujizat dikerjakan di tengah-tengah kehidupan saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, ya. Banyak mujizat yang akan dikerjakan, ya. Termasuk di dalam gerejanya. Ya, kita yang datang ke tempat ini dengan letih lesu, ya, ada mujizat terjadi di sini. Kita pulang dengan kelegaan, ya, dengan kelegaan. Itu perlu mujizat Tuhan terjadi, ya. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, ya, hormati Allah di setiap aspek kehidupan kita, ya, setiap aspek kehidupan kita. Tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Amin. Ya. Saya mengalami banyak mujizat Tuhan. Ya. Apa yang tidak pernah dipikirkan itu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya. Ya. Puji Tuhan. Pada waktu bangsa Israel menyeberang sungai ini berlanjut lagi tentang mujizat. Ya. Tidak satu kali. Pada waktu bangsa Israel menyeberang sungai Yordan, ya, zamannya Yosua. Kemudian air sungai menjadi kering sehingga bangsa Israel bisa menyeberang. Kenapa? Karena tabut Allah. Kehadiran Allah di situ. Yosua 3 ayat 13. Segera sudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Airnya turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ya, ini sekali lagi terjadi mujizat. Tembok Yeriko roboh. Ya. Tembok Yeriko roboh ketika bangsa Israel mengelilingi kota Yeriko dengan membawa tabut Allah, kembali tabut Allah. Tembok Yeriko roboh, terjadi mujizat. Nah, dari cerita semua ini, dari firman Tuhan ini, dari Yosua, Samuel tentang tabut Allah, apa yang kita bisa pelajari? Ya. Apa yang diceritakan di dalam Alkitab bukan dongeng tidur, sebelum tidur ya. Tapi firman Tuhan yang kita sungguh-sungguh mau dengar, ya. Yang bermanfaat untuk mengajar supaya kita hidup di dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 firman Tuhan katakan begini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya. Jadi firman Tuhan yang kita dengar
tentang tabut Allah, ya, itu tentang kota Yeriko, tentang sungai Yordan, ya. Semuanya itu bermanfaat untuk mengajar saudara dan saya, ya, apa sih yang kurang? Apa sih yang kurang? Bagaimana kalau kita tahu, ya, kita ditegur, menyatakan kesalahan artinya kita ditegur, kita tahu kesalahan kita. Baru kemudian kita tahu bagaimana memperbaikinya. Dan kemudian kita diarahkan untuk kita hidup di dalam kebenaran. Ya. Jadi jangan bosan-bosan ya kalau tiap minggu di tempat ini, di care group, hari Minggu, tabut Allah, tabut Allah, tabut Allah, tabut Allah, kehadiran Allah, jangan bosan-bosan. Ya. Saya pun ditegur juga, ya. Semakin hari kita belajar, ya. Setiap kita merindukan kehadiran Tuhan tadi, tapi tidak semua orang siap, ya. Ketika Allah hadir di tengah-tengah kehidupan kita, banyak yang enggak siap, ya. Saya baca sedikit ya. 1 Samuel 6 ayat 13 sampai ayat yang ke-15 ya. Saya baca pelan-pelan saja. Orang-orang Bet-Semes sedang menuai gandum di lembah. Ketika mereka mengangkat muka, maka tampaklah kepada mereka, ini minggu lalu juga disampaikan oleh hambanya, ya. Minggu sebelumnya juga disampaikan, ya. Ketika mereka mengangkat muka, maka tampaklah kepada mereka tabut itu, lalu bersukacitalah mereka melihatnya. Ya, jadi ketika tabut Allah dikembalikan dari bangsa Filistin, ya, ke Bet-Semes, ya, wah, orang-orang di Bet-Semes, orang-orang Israel sukacita, senang, ya, menyambut. Kemudian kereta itu sampai di ladang Yosua, orang Bet-Semes itu, dan berhenti di sana. Di sana ada batu besar. Mereka membelah kayu kereta itu dan mereka mempersembahkan lembu-lembu sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Dan sukacita mereka mempersembahkan lembu-lembu sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Dan selanjutnya orang-orang Lewi menurunkan tabut Tuhan dengan peti yang ada di sebelahnya. Yang ada di dalamnya ada benda-benda emas itu, lalu menaruhnya di atas batu besar itu. Dan pada hari itu orang-orang Bet-Semes mempersembahkan korban bakaran dan korban sembelihan kepada Tuhan. Saya lanjutkan sedikit lagi. Dalam 1 Samuel 6 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Dan apa yang terjadi berikutnya, ya. Dan ia membunuh beberapa orang Bet-Semes karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. Jadi tidak dijaga, ya, tidak diperlakukan dengan semestinya tabut Tuhan itu. Kemudian ia membunuh 70 orang rakyat itu. Rakyat itu berkabung karena Tuhan telah menghajar mereka dengan dahsyatnya. Dan orang-orang Bet-Semes berkata, siapakah yang tahan berdiri di hadapan Tuhan, Allah yang kudus ini? Kepada siapakah ia akan berangkat meninggalkan kita? Lalu mereka mengirim utusan kepada penduduk Kiryat Yarim dengan pesan, orang Filistin telah mengembalikan tabut Tuhan, datanglah dan angkutlah itu kepadamu. Perhatikan, ya, ayat firman Tuhan yang sudah dibaca tadi. Orang bangsa Israel yang ada di Bet-Semes, ketika mereka melihat tabut Allah itu kembali padanya, mereka senang sekali. Ya, kita merindukan kehadiran Tuhan di setiap kehidupan kita. Ya, dalam setiap ibadah, setiap doa kita merindukan Tuhan hadir. Ya, Tuhan sesungguhnya sudah hadir. Tapi bagaimana kita menghormati kehadirannya, itu yang penting, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, justru yang terjadi di tengah-tengah mereka terjadi tragedi. 70 orang rakyat yang ada di Bet-Semes dibunuh, ya, terbunuh. Terjadi kegemparan di situ. Mereka kemudian menyuruh rakyat yang di Kiryat Yarim mengambil tabut itu segera dari mereka. Ya. Nah, peristiwa ini juga bisa terjadi, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Bukan maksudnya kemudian dibinasakan, itu tidak begitu. Ya. Bisa juga terjadi kita merindukan kehadiran Tuhan di ibadah kita.
pastor kok rasanya kalau datang ibadah tuh datang sama pulangnya tambah parah gitu. Datangnya sama, nggak ada yang berubah pastor. Ya. Sama saja. Kita merindukan kehadiran Tuhan, jamahan dan lawatan Tuhan. Karena itu yang kita mau terjadi di dalam setiap ibadah kita. Ya, ini bukan konser di tempat ini, bukan konser musik. Ya. Kita mau terjadi lawatan Allah terjadi di tempat ini. Tapi banyak orang yang tidak siap. Ya. Banyak yang tidak siap ketika hadirat Allah itu ada di tengah-tengah kita. Banyak orang yang tidak siap di tengah-tengah keluarganya juga. Ya, di segala aspek kehidupan tidak siap dengan kehadiran daripada Allah itu sendiri. Tidak bisa mempersiapkan dirinya dengan benar, dengan baik. Ya, ketika hadirat Allah itu ada. Sehingga tidak ada mujizat terjadi. Tidak ada berkat-berkat Tuhan dikerjakan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Banyak orang melupakan kebutuhan rohani mereka. Ya. Mereka lebih mementingkan kepentingan. Kenapa orang tidak bisa menghormati kehadiran Tuhan? Ya. Karena banyak orang mementingkan kepentingannya sendiri. Tuhan juga punya kepentingan buat saudara karena dia mengasihi saudara dan saya mengasihi orang-orang. Kepentingannya apa? Supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Oleh sebab itu kekudusan itu harus dijaga. Kita nggak bisa hanya mementingkan diri kita sendiri saja. Tuhan juga punya kepentingan supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Ya. Tuhan mengajarkan kita untuk kita taat dan hormat ya dengan mengikuti apa yang menjadi ketetapan-ketetapannya. Imamat 20 ayat yang ke-8. Jadi dalam menghormati kehadiran daripada Allah dalam setiap ibadah dan lain sebagainya itu ada ketetapan-ketetapan Bapak Ibu. Ketetapan artinya ada aturan-aturan. Ya. Imamat 20 ayat yang ke-8 firman Tuhan katakan begini. Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Pegang artinya taat pada ketetapan. Ya. Dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Tuhan sudah menguduskan kita sehingga kita layak untuk datang ke tahtanya yang kudus. Nah sekarang permasalahannya adalah bagaimana kita menjaga kekudusan ini. Ya, menjaga kekudusan ini. Bagaimana caranya? Dengan berpegang pada ketetapan Tuhan. Ya. Karena ketetapan Tuhan ini bermanfaat untuk apa? Untuk melindungi kita. Melindungi kita. Ya. Sama seperti umpamanya gini. Di jalan kita disuruh pakai helm. Ya, aturannya pakai helm. Gunanya apa? Untuk melindungi kita. Supaya kalau ada kecelakaan apa gitu kepala kita terhindar dari benturan. Sama. Ya. Kita berpegang pada ketetapan Tuhan, ya. Kita yang sudah dikuduskannya, ya. Supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Ya, ikut ketetapan Tuhan. Presiden saja kalau datang umpamanya ke Batam, ya, itu tidak begitu saja nongol, ya, ada protokolnya, ada ketetapan aturannya yang harus diikuti, ya, sebagai rasa penghormatan, ya, pada presiden yang mau datang, ya. Jadi warga Bet-Semes tidak menghormati tabut Tuhan, ya, hanya senang karena tabut itu kembali, tetapi tidak pernah mempersiapkan diri, ya, tidak pernah mempersiapkan diri dengan benar.
Dia Allah yang kudus yang tidak bisa kompromi dengan apapun juga, ya. Dalam 1 Samuel 7 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Nah, apa yang terjadi dengan Kiryat Yarim? Bangsa Israel di Bet Semes, ya, memberitahukan kepada orang-orang di Kiryat Yarim, ambil ya tabut Allahnya, pindahin saja gitu ya. Lalu orang-orang Kiryat Yarim datang, mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit. Dan Eleazar anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yarim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun. Tabut Allah itu ada di Kiryat Yarim, ya, 20 tahun lamanya. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Jadi terjadi peperangan terus-menerus di Israel, tapi orang-orang yang di Kiryat Yarim itu diberkati. Ya, hidupnya diberkati karena apa? Karena tabut Allah ada di situ. Selama berapa tahun? 20 tahun lamanya. Nah, kita juga mau demikian, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Kita tidak mau hanya sebentar saja. Ya, menghormati kehadiran Tuhan itu. Tapi kita lakukan mulai saat ini. Saat ini. Ya, kita menghormati Tuhan itu terjadi di sepanjang generasi kita, ya. Anak-anak kita, cucu kita. Dalam jangka waktu yang lama, tidak sebentar, tidak 3 bulan kemudian dipindahkan. Tapi jangka waktu yang lama. Kita mau anak-anak kita juga nanti juga menghormati kehadiran Tuhan. Kita mau cucu-cucu, ya, nanti juga menjadi orang-orang yang menghormati kehadiran daripada Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Ya. Waktu yang cukup lama. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yarim, berlalu waktu yang cukup lama, yaitu 20 tahun. Dan orang-orang di Kiryat Yarim diberkati, mengalami sukacita di situ. Ya. Tuhan berkenan atas penduduk Kiryat Yarim. Mereka mengerti bagaimana cara, ya, yang benar untuk menangani tabut Allah itu. Ya. Closing, ya. Kita punya Allah yang tidak pernah berubah. Ya, dunia boleh berubah, tapi Allah tidak pernah berubah. Ketetapannya tidak berubah. Sifat Allah tidak pernah berubah. Kekudusan tidak pernah berubah. Ya, Dia Allah yang kudus, tidak pernah kompromi. Ya, Tuhan selalu ingin hadir di tengah-tengah kehidupan kita, selalu ingin hadir. Ingat Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan selalu ingin hadir. Seperti kerinduan kita untuk kita diberkati oleh Tuhan, begitulah kerinduan Tuhan untuk memberkati saudara dan saya. Ya. Tapi sering kita tidak siap dan sibuk dengan urusan kita sendiri, sehingga kita tidak dapat merasakan kehadiran Tuhan dan mujizat itu terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Konsekuensi orang yang tidak dapat menghormati kehadiran Tuhan adalah jauh daripada Tuhan. Ya, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Terjadi apa? Kematian. Kematian apa? Kematian rohani. Ya. Kalau orang di Bet Semes 70 mati, ya, kematian rohani itu jauh lebih gawat. Ya. Jangan terjadi kematian rohani dalam kehidupan kita. Ya. Kita mau selalu dekat sama Tuhan. Semasih ada waktu dan kesempatan, kita diberikan nafas kehidupan, ya, kita mempersiapkan diri kita senantiasa, ya, untuk belajar mengikuti apa yang menjadi ketetapan Tuhan, sehingga kita menjadi umat yang dilayakkan. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Terlalu panjangkah? Ya, sedikit lagi ya. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Siapa yang bangsa yang terpilih? Kamu.
saudara dan saya adalah bangsa yang dipilih. Imamat yang rajani, saudara dan saya dilayakkan untuk menghampiri, tidak seperti zaman dulu lagi. Ya. Kalau dulu orang mau hampiri Tuhan itu hanya imam-imam, Lewi. Ya, tapi sekarang kita adalah imamat yang rajani yang bisa menghampiri tahta kudusnya Tuhan setiap saat. Ya. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Kita semua yang sudah dilayakkan, panggil untuk menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Ya, bangsa yang kudus. Tuhan adalah sumber kekudusan yang dapat menguduskan saudara dan saya. Ya, kita mau menjaga kekudusan itu lewat keputusan-keputusan yang kita buat, pemikiran kita, hati kita terlebih lagi. Ya, Allah memisahkan kita dari dosa serta memampukan kita untuk hidup kudus di hadapannya lewat penebusan, karya penebusan di kayu salib, ya, menjaga kekudusan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, ini tidak boleh dianggap remeh. Kita mau melihat perkara-perkara besar Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Sebagai orang Kristen kita tidak mau menjadi orang yang biasa-biasa saja. Kita mau melihat mujizat-mujizat terjadi, dikerjakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, miliki Allah seperti Engkau. Allah yang telah menguduskan setiap kami. Saat ini kami diajar untuk menjaga kekudusan kami. Sebagai tanda penghormatan kami kepada kehadiran Allah tengah-tengah kehidupan kami. Kami sungguh merindukan kuasa Tuhan dikerjakan dalam kehidupan kami. Ada banyak pergumulan, ada banyak hal-hal dalam kehidupan kami yang secara kemampuan manusia kami terbatas, tidak sanggup untuk mengerjakannya. Kami butuh Engkau ya Bapa. Kami butuh Tuhan di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan berkenan ada memberkati setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Sungguh baik Engkau ya Bapa, sangat baik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Glory bagimu Bapa. Saya undang setiap kita bangkit berdiri. Jangan buru-buru mau pulang ya. Kita nikmati ibadah ini. Kita mau memuji Dia, menyembah Dia. Waktu-waktu yang baik ini kita mau pakai untuk memuji Dia, menyembah Dia. Kasih, glory bagimu Tuhan. Terima kasih, haleluya. Glory bagimu Allah yang hidup, kami sembah.
dalam segala keberadaan kami ya Bapa, sungguhnya Engkau telah hadir dan memberkati setiap kami. Sehingga kami melupakan segala kebaikan. Pada hari ini kami diingatkan segala yang baik Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Haleluya, Yesus. Karena Tuhan mengasihi setiap kami. Kasih-Mu besar bagi setiap kami, ya Bapa. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Biarlah kami ditegur, diajar untuk kami semakin dekat lagi sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kebaik dan Allah yang baik. Hari ini dan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus tetap Allah yang baik. Sungguh baik bagi setiap kami. Pujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Thank you Pastor. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Tuhan Yesus tetap baik. Dia mengingatkan kita untuk kita terus menghormati kekudusan Tuhan. Amin. Mari dalam setiap ketetapan-ketetapannya kita boleh mau kerjakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya percaya semua kita diberkati. Amin. Yang diberkati coba lambaikan tangannya. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, boleh lambaikan tangannya. Iya, ada Ibu Meme di sebelah kiri saya. Boleh Bapak Ibu salamin Bu Meme. Ya, Ibu ini luar biasa ya, di waktunya yang tidak banyak di Batam, tapi dia memilih untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Welcome Bu. Next kalau ke Batam lagi boleh bersama-sama dengan kami beribadah lagi di tempat ini. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau tutup ibadah kita. Persembahan ada di sebelah kiri saya. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran-Mu, Yes Lord. ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji
Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musim, yang tidak pernah layu daunnya, apapun yang diperbuatnya berhasil. Tuhan mau menjadikan setiap kita menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan rindu menjadikan setiap saudara dan saya terus naik dan bukan turun. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Berikan kami keteguhan dan kekuatan dalam menjalani hari-hari kami, sehingga kami menjadi orang-orang pemenang, menjadi orang-orang Kristen yang kuat, menjadi orang-orang Kristen yang diberkati. Kita menerima berkat daripada Tuhan, biarlah cinta kasih daripada Allah Bapa di surga, persekutuan dengan Roh Kudus yang akan memimpin kita, meneguhkan kita, menguatkan kita, untuk kita terus bisa hidup dalam kebenaran saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati sama-sama katakan amin.